Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama BV Matika, belajar asik matematika. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar sekolah dasar kelas 4 semester 1 tentang pecahan bagian kelima. Ini terakhir ya, bagian terakhir untuk pembahasan pecahan. Nah, kita akan belajar mengubah persen atau desimal ke pecahan, campuran, dan sebaliknya. Kita akan belajar membandingkan pecahan. Terus kita akan belajar pembulatan kesatuan terdekat. Oke, siap-siap. Mengubah pecahan campuran ke desimal. Nah, ini salah satu pecahan campuran. Sebelum kita rubah ke desimal, kita rubah ke pecahan biasa, yaitu dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan satuan ditambah pembilang. Dibagi 4 sama dengan 19/4. Oke, ingat konsep dasar dari desimal. Konsep dasar dari desimal adalah bilangan pangkat 10. Ya. 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Nah, ini kita menjadikan penyebutnya 100. Jadi masing-masing dikali 25. Ini 16 kali 25, 4 kali 25, sehingga 475/100 sama dengan 4,75. Udah ya adik-adik sekalian ya. Ini ada contoh berikutnya. Ini ada pecahan campuran 2 1/2. Ingat, kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 2 kali 2 ditambah 1, 1/2 sama dengan 5/2. Ini mendekat ini kalau kita jadikan desimal, bilangan pangkat 10 ya. Jadi masing-masing dikali 5. Oke, 5 dikali 5, 2 dikali 5 sama dengan 25/10 sama dengan 2,5. Mudah bukan adik-adik sekalian? Oke. Sekarang kita akan mengubah pecahan campuran ke persen. Ingat, persen per 100. Ini ada 43/4. Kita tetap rubah ke pecahan biasa. Terus 19/4. Kalau persen per 100, jadi penyebutnya kita kali 25, di atasnya juga kali 25. Oke, sama dengan 475/100 sama dengan 475%. Mudah bukan adik-adik sekalian? Oke. Ini contoh berikutnya, 2 1/2. Ingat, tetap dirubah ke pecahan biasa. 2 dikali 2 ditambah 1 sama per 2 sama dengan 5/2. Ingat, persen adalah per 100. Bagaimana kita menjadikan penyebutnya 100, yaitu masing-masing dikali 50. 5 dikali 50 per 2 kali 50 sama dengan 250/100 sama dengan 250%. Jadi mudah bukan? Selanjutnya kita akan mengubah desimal ke pecahan campuran. Nah, ini ada pecahan desimal 1,2. 1,2 itu kalau kita jadikan pecahan adalah 12/100. Ya, 1,2/1 jadi 12/10. Kita sederhanakan jadi 1 2/10. Apakah 2/10-nya bisa disamakan? Ternyata masing-masing dibagi 2. Jadi sama dengan 1 1/5. Contoh berikutnya, ini 2,5. 2,5 itu kalau kita jadikan pecahan biasa jadi 25/10 sama dengan 25 kita bagi 5, 5 sama dengan, ini caranya kita sederhanakan dulu, baru kita cari pecahan bilangan satuannya. Nah, ini cara yang ada 2 cara ya. Jadi 5/2, pecahan campurannya adalah 2 1/2. Mudah. Ini contoh terakhir adik-adik sekalian, 25,4. Ini 25,4 kalau kita jadikan pecahan biasanya jadi 254/100
Nah, ini masing-masing kita bagi 2. 254 bagi 2, 100 dibagi 2 sama dengan 127/50. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 225/50. Oke, adik-adik sekalian, mudah ya mengubah desimal ke pecahan campuran. Mengubah persen ke pecahan campuran. Ini persen nih. Ini ingat, persen adalah bilangan per 100. Jadi 120/100. Masing-masing kita sederhanakan dibagi 20 sama dengan 6/5 sama dengan 1/5. Mudah ya, dia nih ya. Ini contoh berikutnya ada 125%. Ingat, persen per 100, jadi kita buat pecahan biasa. 125/100, masing-masing dibagi 25. 25/4 sama dengan 1/4. Ini 150% sama 150/100. Ini kita bagi 50. 3/2 jadi 1/2. Ya, mudah ya adik-adik ya. Nggak ada yang sulit di pelajaran matematika. Pahami konsep dasarnya, kita pasti bisa untuk mengerjakan di semua soal. Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan sejenis. Nah, cara membanding pecahan adalah dengan menyamakan penyebutnya. Misalnya ini ada contoh 3/4 dan 5/6. Ingat, KPK. Nah, kalau bicara pecahan, penjumlahan atau pengurangan, ingat KPK. Kita tentukan dulu KPK 4 dan 6. KPK 4 dan 6 adalah 12, yaitu ya, dapat 12 dari mana? Kelipatan 4, 8, 12. Ada 12-nya ya. Kelipatan 6, 12. Nah, ini kelipatan persekutuan yang terkecil adalah 12. Jadi kita jadikan pembilangnya 12. Jadi mesti dikali 3, pembilang dikali 3, penyebut dikali 3 sama dengan 9/12. Sama 5/6 kita jadikan penyebutnya 12, masing-masing dikali 2, jadi 10/12. Nah, ternyata 9/12 itu lebih kecil daripada 10/12. Jadi 3/4 ini lebih kecil daripada 5/6. Oke, adik-adik sekalian. Nah, ini kita membandingkan pecahan sejenis. Cara membandingkan desimal 0,5, 0,75, 1,5. Ini mudah ya. Jadi kita lihat dari angka di belakang komanya ini, yang mana yang lebih kecil, tentu itu yang lebih kecil. Kita lihat dulu satuannya. Ini 1. Ini 0, 0. Berarti antara ini 2. Kita lihat lagi belakangnya. Ini 5, 7. Berarti 0,5 itu adalah lebih kecil daripada 0,75. Dan 0,75 lebih kecil daripada 1,5. Mudah adik-adik sekalian. Desimal. Sekarang kita coba membandingkan persen, desimal, dan pecahan. Nah, ini ada 50%. Ini ada 3/4. Ini ada 0,125. Mau kemana? Mau kita rubah kemana dulu supaya lebih mudah mengerjakannya? Benar, kita jadikan desimal. Nah, ini 50% kita jadikan pecahan biasa, 50/100. Pecahan desimalnya adalah 0,5. 3/4 itu kalau kita menjadikan pecahan desimalnya mesti penyebutnya dijadikan 100. Jadi kita kalikan 25 ya. Pembilang dikali 25, penyebut dikali 25 sama dengan 75/100 sama dengan 0,75. Nah, ini udah kelihatan nih yang kecil nih. Ternyata yang paling kecil nih adalah 0,125, lebih kecil daripada 50%. 50% ya, atau 0,5, lebih kecil dari 3/4 atau 0,75. Mudah ya adik-adik ya? Sangat mudah lah. Pembulatan pecahan satuan terdekat. Pembulatan. Kita akan naikkan ke atas. Pembulatan tuh misalnya 1,333. Apakah bisa dibulatkan? Tentu tidak. Itu kita belajarnya di sini nih. Nah, ini ada 3/7. Apakah dia mendekati 1 atau mendekati 0? Oke, kita lihat.
Kita coba ambil 1. 1 itu adalah 7 bagi 7. Jadi 7/7. Kita kurang 3/7 sama dengan 4/7. Ya, ini udah bisa kita jawab nih, apakah 3/7 itu bisa kita bulatkan ke 1. Ini lihat 3, ini 4. 3 ya. Ini 4. Ternyata 3 lebih kecil daripada 4. Jadi 3/7 hasil pembulatan terdekat adalah 0. Sederhana adik-adik sekalian. Sangat sederhana. Penyelesaiannya juga sangat sederhana. Oke, coba kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini ada 5/8. Kita lihat angka satunya di berapa. Yang satunya ada di 8/8. Kita kurangkan saja 5/8 sama dengan 3/8. Nah, kita lihat nih 5 ya. Dan 3. Ternyata 5 lebih besar. Jadi 5/8 lebih dekat pembulatannya ke 1. Bisa dijadikan 1. Oke adik-adik sekalian. Pembahasan kita tentang pecahan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya di 08 969 346 2926. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.